berbeda dengan jauh sekali. Kami juga mengalami kalau di El Nusa, Bu. Katanya kita ini sudah bisa gara-gara kurs rupiah berubah aja, ada bisa rugi juga, bisa profit atau untung cepat sekali itunya, Bu, tambahannya gitu ya. Nah ini unik. Ibu juga punya pengalaman di menggerakkan satu usaha ASI Pujiastuti Aviation, nah ini Susi Air, dan juga Susi Marine, ASI Pujiastuti Marine Product. Nah ini dua-duanya tentu perusahaan yang profit center gitu ya. Dan juga punya pengalaman tadi walaupun sudah diceritakan sedikit banyak bagaimana mengelola birokrasi begitu ya. Nah dalam kondisi krisis Ibu sudah mengalami ketika itu tahun 98, krisis ekonomi yang cukup memang menusuk kita semua, yang sedih juga. Saya masih jadi karyawan di suatu perusahaan di Jakarta Selatan, tepatnya Tangerang sebetulnya, gitu. Tangerang itu juga sempat dirumahkan. Nah kemudian dari sini juga banyak hal yang Ibu lakukan. Masa-masa krisis itu ternyata juga Ibu mengambil hikmah, mengambil keuntungan di situ. Tsunami ternyata alhamdulillah ada bisnis baru ternyata setelah ada niat ikhlas tadi membantu ternyata ya ada bisnisnya, alhamdulillah itu. Mohon Bu diceritakan juga bagaimana peran Ibu, peran sentral Ibu tentunya sangat penting itu di masa-masa krisis itu supaya kita bisa tetap eksis, bisnisnya tetap eksis dan kita tetap bisa melakukan banyak hal gitu. Silakan Bu Susi. Jadi Pak Ari, kalau saya melihat yang 98 ya kita was windfall, kita kerja di bidang ekspor, lalu dolar naik, ya bahan baku dari alam, ya diuntungkan. Tapi ya lalu kemudian seperti tsunami, nah waktu itu ya kita mau bantu, tapi kemudian NGO mau charter, ya go ahead. Jadi sebetulnya Susi Air itu kita tidak pernah mau bikin airline, Pak. So it was just because of tsunami. Tanpa tsunami tidak mungkin ada Susi Air. Jadi was no business plan at all. Business plan-nya ya cuma untuk 2 pesawat ngangkutin lobster kita, ikan kita dari Pangandaran ke Jakarta, bukan untuk ekspor juga, untuk within the country. Breakthrough distance, breakthrough time. Karena untuk produk eksklusif eksotik seafood, kita perlu itu. Kenapa perlu itu? Karena Jakarta Pangandaran dan many part of Indonesia itu infrastruktur transportasi kan sangat jelek. Pantai Selatan tuh jalannya jelek. Jakarta Pangandaran 12 jam, paling sedikit kalau lancar 9 jam. Nah, untuk breakthrough itu ya saya harus ada pesawat. Dan kemudian banyak nelayan tuh kan hidupnya di pinggir-pinggir pantai selatan. Kalau pakai jalan sampai kita punya jalan through kan mau berapa tahun. Nah kalau kita bikin runway 1 kilometer dari rumput, kan sudah kita bisa jemput langsung. Pantai selatan Jawa keliling itu paling hanya 4-6 hours. Keliling sudah. Jemput Pacitan, jemput Jogja, jemput. Dan dulu saya ingin bikin runway, Cilacap bikin, lalu Pacitan, lalu Sendang Biru, semua tempat dibikin. Karena saya percaya dengan 1 kilometer runway itu bring you to the world. To market. To anywhere you want to go. Tapi 10 kilometer jalan, 100 kilometer jalan, doesn't bring you anywhere. Apalagi kalau di pulau, Bapak bikin keliling jalan, keliling pulau, ya nggak kemana-mana di pulau itu saja. So 1 kilometer runway sangat penting. Jadi dulu saya inginnya punya runway banyak. Kita punya runway di Cianjur, Grace. Paling bikin kan habis 5 miliar saja untuk pesawat kita. Itu dulu mimpi saya seperti itu. So, bahwa krisis juga membawa sebetulnya setiap kali anything happen bad, it must be some opportunity. Kalau orang bisnis pasti punya pikiran seperti itu, Pak. So, tapi
Kalau di pandemik ini, I think is very tough crisis. Karena dulu ada krisis kesehatan, Spanish flu, 98 financial crisis, tapi sekarang both health dan financial economy dan worldwide, bukan cuma a part of the world, tapi seluruh negeri, seluruh negara. Dan hal yang tidak kelihatan, pandemik ini sangat sulit. Dan ya mestinya kita semua harus betul-betul wake up, waspada. Bagaimana kita bisa membangkitkan kembali ekonomi Indonesia, ekonomi perusahaan kita sendiri, dan juga hidup kita hari-hari. Dan saya setuju Bapak tadi bilang manusia ini adalah makhluk yang paling adaptif. Dan kemampuan adaptasi itu kan dari, because we are the super primate. Because we have the capability to do so. Dan yang kedua tadi Bapak bilang bahwa setiap krisis itu ya kita harus menyesuaikan into the krisis yang sekarang ini itu adalah menyesuaikan kepada new norm. Normal yang baru, normal yang berbeda. Karena ya kita boleh saja berharap cepat, oh vaksin will be ready. When? How effective they are they worth it to take? Ya kan banyak question lagi. Sains harus menyelesaikan pertanyaan itu. Persoalannya kalau kita akan replenish another question. Another question to answer. Many more questions. Seperti ini, kecerdasan kita sangat dibutuhkan. Tidak hidup sendirian. Kalau Anda seorang birokrat, pemerintah, atau Anda seorang CEO, kecerdasan Anda juga harus dibarengi kecerdasan orang yang di sekeliling Anda. Nah, sementara not everybody born and have opportunity to be smart, to be able to understand what's going on. Nah, ya kalau namanya bawaan lahir itu kan anugerah Tuhan, kita tidak bisa omong. Disitulah terpilih Anda menjadi manajer, menjadi CEO, menjadi pemerintah, menjadi menteri, menjadi presiden, menjadi dirut. That's what given. Nah kemudian pandemik ini dalam hidup sosial kita, we have to go back to the normal life. The new norm, bukan the old normal life. Which you will be talking with these people, working with these people, doing everything with all these people around you. Kalau mereka tidak appropriate adaptasinya as to the new norm, benar, it's risking you, risking them, risking the whole community. It's very dangerous. Jadi kita harus pikir pegawai semua cerdas dan mengerti. Cost you, how it's gonna come to you, or how it's come to you to other people. What's the risk? Open semua, make them understand. Jadi ya mereka jadi cerdas kan. Kalau kita ilmu kan jadi pintar. Way untuk leader selain memimpin orang yang pintar dan mengerti. Kalau Anda harus pimpin orang yang bodoh, yang susah, ya repot. Anda pandai pun, Anda jago pun, ya akan fail. So, tapi
persoalannya kadang-kadang banyak pemimpin yang lebih senang anak buahnya bodoh. That's a big mistake. Rakyat harus dibuat pintar, harus dibuat mengerti, harus tahu apa itu. Open. Nah, disitulah kejujuran seorang pemimpin akan menentukan keberhasilan dia dan juga menjaga dirinya, Pak. Nah, kecerdasan ini ya harus dengan kejujuran. Cerdas dan jujur ini sebetulnya harusnya yang benar adalah seperti dua mata, satu keping, satu koin, dua mata untuk seorang leader. Because you can be sincere, you can be open, you can be transparent. Kalau you udah lakukan itu, your people will be engaged. Nah, what you know on your brain, transfer it, socializing it to people. So they understand the thing the way you understand the thing. Dan dengan itu semua community moving. Community di sini maksudnya bisa macam-macam. Your company, your neighborhood, your village, you brought everyone to read the same page. To understand the same thing that you read on the same page. Kalau tidak, persoalan pandemik ini is very unique and very dangerous. It's not a normal problem yang you can see, you can think. Anda tidak bisa pikir tentang corona. Anda hanya bisa tahu tentang corona kalau Anda baca, Anda dengar. Kalau Anda dapat ilmu dari medical source, bisa buku, bisa TV, bisa research, any. Nah, disitulah kita harus share. Company punya obligation untuk sharing semua ini. Kalau tidak, satu COVID di company, nanti harus mengetes semua. Semua di karantin. Akhirnya, little bit one hand paralyzed. Karena karantina kan semua tidak bisa kerja. Akhirnya akan ada paralyzed beberapa bagian. Jadi, before we go back to the new norm, make sure everyone in the group, community yang Anda punya is on the same page, on the same knowledge of understanding. Kalau tidak, ya bahaya. Anda hati-hati, orang sebelah Anda tidak. Dia pergi kemana-mana, dia tidak tahu social distancing, dia tidak tahu physical distancing. You're ruining your discipline, you're ruining your commitment, you're ruining your consistency, just because next to you the person doesn't care. Ada yang masih hobi hang out, ada yang masih hobi to the crowd, ada yang masih hobi, ya macam-macam. That can cause you infection, infecting people, or infected. Nah ini persoalan yang saya takutkan ini, Pak. Karena saya melihat komunitas kita belum really understand. Tinggal berapa persen. Nah kalau Anda mau mulai nanti El Nusa atau Pertamina wanna go office back, Anda harus membuat semua dari your manager to become the cleaning service. Understanding what the risk. Lebih mudah menjelaskan, oh kotor bersihkan, Pak. Kelihatan. Seperti contoh, kita saja yang mengerti pikir harus pakai hand sanitizer. Karena kalau tidak, virusnya tidak mati. Which is wrong. Virus ini cukup kena air sabun juga udah mati. Tidak perlu hand sanitizer.
Just wash your hand with normal soap, it's gonna kill. Contohnya itu. Terus pakai hand glove plastik misalnya. It's actually very dangerous karena because then you're not aware the virus can be on your plastic hand glove and then you touch your face karena you pikir udah protect. Hand glove itu ya untuk hospital. Things seperti ini. Bahwa yang penting Anda mencuci tangan. Pakai sabun. Nah hal-hal seperti ini. Kita aja di level kita yang appropriate, educated, well educated, nonton TV setiap hari. Missing a true things kan. Kita masih gila beliin hand sanitizer. Sebentar-bentar hand sanitizer. Which is dangerous and expose you to another infection. Ya mungkin bukan corona. Can be other thing. Karena iritasi. Terlalu banyak chemical in your hand. Preparation to think further of every step dan konsekuensinya. Ini menjadi hal yang sangat crucial. The same opening the company, opening the village, opening the city. All aspek ini harus bisa dihandle. Or at least calculate. Jadi kalau ada error, it's the surprise. Because the surprise can be deadly. Inilah yang critical. Nah untuk bisnis, jangan berpikir this gonna go back fast. Men-shut down civilization yang sudah established so long, kita stop 1 week, 2 weeks, it's gonna take power yang luar biasa to returning. Bukan return, saya bicara returning. Mean ongoing. Jadi peace little by little will take some time dan long. Suzy Air sebelum pandemi terbang satu hari at least 150 flight. Suddenly, pam, stop. Saya melihat sudah to go back that's gonna take time. Maybe we'll never be the same anymore. Sekarang 2 hari, 3 hari ini mulai dengan 2-3 flight kembali. Dari 150 loh Pak. Dan penumpangnya pun masih sedikit. Karena people hesitate to go. Kita ini punya otak yang out and inside. Yang inside ini is here. When you don't feeling well, you don't travel. Jadi walaupun dibuka, belum tentu orang juga mau berangkat, Pak. Apalagi banyak sekali prosedur juga. Jadi it's gonna take time. Dan ya berat. Tapi saya memang ya terbuka dengan semua karyawan. Sejak 2 bulan lalu, look guys, if you willing to be cut 50%, we will survive for 3 months. If you're willing to be cut 70%, we're going to survive for 6 months. If you're willing to be unpaid leave on 2 months now, or 3 months now, I can take you surviving time up to maybe another 12 months. Dan mereka ya oke, Ibu, we stay in the base, you don't have to pay us. They understand. Tapi ada juga yang tidak mengerti. Yang dengan baik-baik kita minta juga malah ngesu kita. Ada juga Pak. You see, we have different people. Ya itu dia. Jadi kita memang sebagai pemimpin akan bekerja mudah dan gampang. Kalau yang dipimpin kita tuh orang-orang pintar semua.
saya ya akhirnya dari dulu memang 5 tahun terakhir kan saya tidak dengan Susi Air, Pak. Jadi Susi Air banyak rekrut orang dan saya melihat itu, wow, ini kok orang-orang begini bisa ada di Susi Air. Pusing juga kepala saya, Pak. Karena dulu waktu saya masih pimpin Susi Air, AQ di bawah 100 tidak bisa masuk ke kita, Pak. That's very important. Education itu nggak important. Tapi saya perlu orang yang cerdas, yang level AQ-nya bisa saya drill, saya train. Karena kalau level itu rendah, dan inilah disitulah sebetulnya waktu saya punya wewenang untuk menjaga ikan, saya jaga dengan luar biasa. Tenggelamkan itu is very serious word. Kalau dari sisi policy, politik, and security. Effectiveness. Karena kalau kita bicara pengadilan, it's a long game all the way. And many games all the way. And we will not successful. The environment yang law enforcement is not very firm, is not very good. Kita dealing dengan mafia, transnational organized crime. It's almost impossible, Pak, to fight. Ya satu-satunya, ya sebetulnya itu adalah hasil pemikiran yang long deep thought. Ya, long deep thought. Kan tidak mungkin 10.000 kapal raksasa in a sovereign water, foreign vessel, raksasa ukurannya, in sovereign foreign country. Foreign fishing vessel in a sovereign country. Tidak mungkin tanpa bantuan infrastruktur security dari our country, kan Pak. Dan kalau Anda mau fight lewat appropriate law enforcement, prosedural, ya it will never end. Karena Anda harus bereskan orang-orang di dalam, aparat-aparat kita, PNS kita. Tidak mungkin. I don't have time, it's only 5 years. Ya, dan it has to be soon result. Karena menteri bisa di-reshuffle anytime. So, saya harus cari yang jitu, efektif, and have a bigger impact. Nah, tapi kan saya bukan jenggo, bukan cowboy. Saya di birokrat, it's a high level, very prestigious department. Jadi harus cara baik. Jadi saya undang Dubes, saya ajak makan. Excellency, can you tell to your, because I have a big task. I'm the most uneducated minister in the whole cabinet. But I have the biggest portfolio. Karena laut itu 79%, Pak, dari wilayah Indonesia. Belum danau, belum sungai. So it's impossible for me to success until all of you supporting me. Ada Dubes Cina, Dubes Malaysia, Dubes Filipina, Dubes Australia, Dubes Thailand, Vietnam. Saya undang makan. Dan saya bilang saya akan pakai, alhamdulillah undang-undang kita tuh bagus. Yang saya pikir itu betul-betul orang yang sangat mengerti Indonesia yang menyetujui itu. Bahwa kita boleh menenggelamkan kapal ikan yang mencuri ikan di Indonesia. Was like, wah. Saya baca, wah kayak dapat apa jatah pamungkas gitu, Pak. Dia, ya. Jadi saya bilang sama mereka, saya akan moratorium semua kapal ikan eks asing yang ada di Indonesia. Mulai tanggal 15 November.
Setelah itu kapal Anda bergerak, saya akan pakai undang-undang ini, saya tenggelamkan. So can you announce it in your country, saya bilang. Ya, Dubes ini sure. You are legend, you so popular in the last 3 weeks. Everybody talk about you. Ya, everybody talk about my lowest education, saya bilang. Why I become minister? Ya, I will support you. Jadi bagus, setelah 4 jam mereka udah oke, keluar, saya siapin wartawan. Jadi mereka promise di depan media. Ya, setelah itu saya berhentiin, kalau ada yang lewat ya saya tenggelamkan. Dan secara politik and global politik, geopolitik dan juga security, that's the only way untuk remind dan membuat negara besar seperti Tiongkok berhenti. Karena tidak ada yang lebih memalukan daripada kapalnya ditenggelamkan. Dan pemilik kapal itu hanya sakit itu karena kalau dilelang dia bisa tebus. Anda percaya lelang di Indonesia itu bisa benar, bisa ya saya orang bisnis, we know what can be happen ya. So kita nggak usah bicara menjelek-jelekan. Sama kayak tadi kalau saya tidak pakai cara ini, saya harus beresin aparat kita. Nanti saya malah memenjarakan aparat daripada nangkep pencuri ikan. Nah, kalau mereka cuma dilelang, ya pasti ditebus lagi. ABK untuk mereka subsidiar ditahan ya nggak penting. Mereka beli ABK baru $5.000 dapat kok. Kita denda subsidiar 1 miliar, ya tidak akan ditebus. Akhirnya kita ngasih makan mereka bertahun-tahun. Sudah kita dicuri ikannya, kita harus kasih makan mereka. I don't want to continue stupidity thing in my... Kalau saya masuk ke satu company atau ke satu departemen, I'm not continue the stupidity. Saya tidak mau mengerjakan hal-hal bodoh yang membuat saya juga jadi orang bodoh, tidak mau. Jadi begitu saya tangkap, saya panggil dubesnya, kau bawa pulang, itu anak buah kamu kapal, saya tenggelamkan. Selesai. Dan Natuna aman Pak, tidak perlu patroli, tidak perlu apa-apa. Because they scared. Begitu moratorium saya impose, dalam 1 minggu tuh pelabuhan di Indonesia Timur, orang Pertamina ada yang SMS saya. Ibu kenapa ya tiba-tiba ratusan kapal docking di pelabuhan? Karena takut. Dan satu komando itu sangat efisien dan efektif. Karena kalau orang telepon ke Angkatan Laut atau ke polisi atau ke siapa mereka bilang, ini nomornya Bu Menteri. Telepon saja Bu Menteri. And that was, I think, the most efficient, effective. Dan it's a lot of thoughts in it, Pak. Itulah kenapa Foreign Policy Magazine memberikan saya status 10 Global Thinker dalam kategori Security and Defense. Ya aman akhirnya. Dan secara geopolitik, it make it quiet. Karena orang tidak mungkin protes, nyuri kok mau dibantu bagaimana. Gak malu kok belain pencuri. Baik. Baik Gusti, menarik sekali ini. Menarik. Jadi kami mendapat sudut tapi pandang. untuk orang Indonesia itu ya kayak meme saja, guru-guru saja. Tidak Jumatan, tenggelamkan. Tidak apel malam minggu, tenggelamkan. They see it from different perspective. Yeah. Padahal itu menyelesaikan keengganan, kesungkanan, diplomasi, ke semua yang mentok-mentok itu selesai, Pak. Iya. Saya bilang kamu lewat laut saya boleh, tapi kalau kamu lewat sambil mancing, ya tidak boleh.
Ada terus diledek, ya tapi kan ikan tidak berpaspor, ikan tidak berKTP. Ya fine. Selama kamu pikir begitu, ya kalau ikan itu ada dalam our 200 nautical mile, it's our fish. When it go out, then you can take it. So wait out of our border, not within our border. Terus dia bilang, ya ikan kalau tidak ditangkap mati. Ya suruh saja mereka tunggu di rumah masing-masing sana. Kan nanti berenang sampai ke sana, kan tidak berpaspor. Suruh tunggu di Thailand, suruh tunggu. Kan ada kolega saya yang bicara, ya ikan itu akan mati kalau tidak ditangkap. Ikan itu tidak berKTP. Ya, so tell them to wait in their home yard. On their own water. Kan nanti ikan berenang, migratory fish. Ya, tidak semua ikan migratory, tuna ya. Jadi saya bilang, ya pokoknya kalau kamu ngomong itu ikan migratory, ya tunggu di rumah masing-masing. Kan nanti sampai sana juga ikan Indonesia. Jangan ambil di tempat kita. Itu saja, Pak. Jadi sebetulnya dengan firmness itu kita selesaikan banyak kerjaan, Pak. But once you lead in the environment, tidak firm, everybody will do their own thing. Kan? Ya, ya. Jadi kita tidak diktator juga, tidak dinamakan diktator because you just make policy. It's a policy. Anda tidak harus politicizing. Tidak harus plotot-plotot apa, tidak ada. Just tell them not to do this. That's it. Mengurangi aturan, jumlah aturan dikurangi. But it's clear message sent. Kalau Anda harus politicizing, something is not right with your system. With the way you make the things. Jadi ya we have to fix that. Dan krisis ini, kembali ke krisis tadi, memerlukan kecerdasan kita. Kita tuh ya saya, Anda yang memimpin dan orang yang dipimpin. Tanpa kecerdasan ini, it will be exposed terhadap banyak error, Pak. Itu yang saya lihat. Dan keuangan juga sama. Kita harus berani pangkas-pangkas yang tidak perlu. There is no bargaining, no compromising daripada kita misalnya tadi harus cuci tangan, pakai masker, social distancing, physical distancing. Menjadi hal yang mutlak perlu. Sama, di keuangan juga begitu. Unnecessary cost. Non-productive assets, sell. Cash will become very important power on your survival level. Makin Anda cukup cash, makin tinggi your survival rate. Survival rate untuk bisnis bukan cuma sekedar begini saja. But able to adjust, adapting to the new norm. New norm itu apa? Bisnis juga pasti berubah. Terlalu banyak damage to not changing the business character structure. Saya melihat akan banyak sekali perubahan. Ya termasuk politik pun it will be changed. Can be good, can be worse. Karena tadi how you dance with the problem. Saat sekarang ya kita melihatnya problem which can resolve opportunity. But how? How we can see it and how we can make it from huge problem to become a new opportunity. Sama, saya di Susi Air juga berpikir seperti itu. What should I do? How will I go? Ya, dulu kita biasa bikin turnaround. Saya ini orang yang paling hebat untuk memporak-porandakan apa saja, Pak. Kalau saya suruh ngerusak paling jago saya. Bongkar ya. Itu my
spesialisasi saya itu. Iya. Jadi Haji kandang bubrah itu namanya, Bu. karena kalau kita sayang, you waste your time. The end of the day, you carry the weight di sini. Then it's heavy. Kalau heavy, Anda pun tidak bisa mau adapting pun, capacity of your adaptation is become less. Ya. Adopting, it's too important. Adopting new norm means you have to adapt the new norm to the new norm. Iya. Jadi ya kalau menurut saya tadi Pak, satu pertanyaan terjawab memunculkan pertanyaan lain sih. Baik. Bu Susi, terima kasih.